Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita datang pada Tuhan untuk berdoa, mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan boleh datang ke hadirat-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami kembali lagi datang kepada firman-Mu untuk boleh ditegur, dikuatkan, diarahkan. Tuhan tolong kami supaya kami punya kerendahan hati mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami punya kemampuan memahami kebenaran-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan, kelemahan, boleh menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Berkati waktu-waktu kami belajar firman-Mu agar kami boleh duduk diam dengan tenang, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus berkarya dalam hati setiap kami dan gereja kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita membaca ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya rindu kita bisa membaca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing maupun jemaat yang di gereja. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Dengan membuka suara kita membacanya bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, kalau kita membaca atau mendengar kisah Thomas, maka yang ada di benak kita kisah yang itu ya, kisah tentang Thomas yang ragu. Thomas si peragu, itu yang sering kita dengar, yang ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus membalikkan keraguan Thomas menjadi kepercayaan. Atau kita juga mendengar kisah Thomas yang kritis, yang hanya percaya kepada Tuhan jika Tuhan itu bisa dibuktikan. Dan kemudian Tuhan datang, ini saya bisa dibuktikan. Dan Tuhan menjawab itu pikiran-pikiran kritis. Itu dua hal yang sering kita dengar. Mungkin yang terakhir agak jarang. Tapi yang pertama itu sangat sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Nah pemahaman-pemahaman demikian sih mungkin tidak salah. Tetapi sebenarnya ada banyak hal yang jauh lebih menarik untuk kita pelajari, ada banyak hal yang jauh lebih menyenangkan dan kemudian membawa pesan tersendiri bagi kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa sekalipun sepertinya tokoh utama dari teks yang kita baca adalah Thomas, saya melihat bahwa ini bukan tentang Thomas, tetapi tentu tentang Yesus Kristus. Karena kesaksian dari Injil Yohanes sendiri, kalau Bapak Ibu membaca sampai perikop berikutnya ayat 30-31, di situ mengatakan maksud
Injil ini catat itu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi tujuan dari perikop yang kita baca tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas bukan supaya kita mengetahui karakter Thomas dan kita belajar dari hal itu. Bukan sekedar itu, tetapi supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Maka Bapak Ibu, Saudara, kita tidak sedang berfokus semata-mata pada karakter Thomas, tetapi kepada statement Thomas yang hari ini menjadi tema kita. Yang kemudian yang juga diambil dari pasal 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Kita akan berfokus kepada pernyataan Thomas yang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini merupakan pernyataan Thomas tentang pribadi Yesus Kristus. Yang menyatakan bahwa gurunya itu adalah Tuhan dan Allah. Tentu setelah peristiwa dia meragukan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan datang kepadanya, kemudian mengkonfrontasi, ini tanganku, ini lambungku, pegang. Kemudian Thomas menyatakan bahwa ya Yesus ini adalah Tuhan dan Allah. Tidak sampai di situ, ini juga merupakan sebuah pengalaman rohani pribadi Thomas secara personal. Kenapa? Karena dia menambahkan Tuhanku, Allahku. Jadi Yesus itu bukan cuma Tuhan dan Allah, ya cuma dalam tanda kutip ya, tetapi Tuhan miliknya Thomas. Dan Allah miliknya Thomas. Sehingga Yesus itu kemudian dialami bukan sebagai Tuhan semata secara universal, tetapi Tuhan juga secara personal. Bapak Ibu, memang kebangkitan itu pada akhirnya membukakan kepada murid-muridnya siapa jati diri Yesus sebenarnya. Yang selama ini tidak pernah mereka ketahui secara utuh. Yang selama ini hanya mereka pandang sebagai guru mereka. Dan kebangkitan itu pun membukakan kepada murid-murid bahwa guru yang mereka kenal tidak sekadar guru. Dia adalah Allah sendiri yang datang kepada manusia. Kebangkitan pada akhirnya membuka identitas Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini juga kemudian yang menjadi dasar. Dan kemudian ini juga yang menjadi bagian dari pernyataan Thomas tentang diri Yesus Kristus. Sekalipun demikian, Bapak Ibu Saudara, pernyataan Thomas tentang kepercayaannya kepada Yesus Kristus dan pengalaman pribadinya bersama dengan Yesus Kristus itu tidak datang secara tiba-tiba. Dari teks yang kita baca ada drama di sana ya, ada dramanya gitu, ada hal-hal yang bikin greget gitu. Yang pertama adalah kalau kita baca perikop sebelumnya, itu Thomas nggak ada di hari Minggu di mana Tuhan bangkit. Peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Thomas itu 1 minggu setelah Tuhan bangkit ya, Bapak Ibu Saudara, 8 hari kemudian. Orang Yahudi itu ngitung hari, itu hari pertama dihitung 1 gitu. Jadi kalau kemudian Tuhan mati di hari Jumat, maka itu dibilang hari pertama walaupun belum 1 hari. Jumat, Sabtu, Minggu pada hari yang ketiga. Maka kemudian kalau hari Minggu itu adalah hari murid-murid ketemu dengan Tuhan, Thomas nggak ada di situ, maka seminggu setelahnya bukan 7 tapi 8 karena hari Minggu itu juga dihitung. Semoga Bapak Ibu paham ya. Ada drama gitu seminggu sebelumnya ketika murid-murid ketemu dengan Tuhan Yesus di sebuah rumah yang terkunci, Thomas nggak ada di sana. Nggak tahu kenapa ya. Thomas tidak ada di situ sehingga ketika kemudian Thomas disampaikan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena Thomas nggak lihat, karena Thomas nggak ada di tempat di mana peristiwa murid-murid melihat Tuhan. Kemudian drama berikutnya. Thomas memberikan syarat untuk percaya kepada kesaksian murid-murid. Yang itu kita baca di pasal 20 ayat 25 ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan
dramanya juga ada di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa ya lu boleh ngomong Tuhan bangkit, tapi kalau gue belum lihat lukanya, belum gue pegang, belum gue colok, gue gak mau percaya. Itu kata Thomas. Dan ini menjadi sebuah drama yang kemudian pelik Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang pelik? Karena ini bertentangan sebenarnya dengan tujuan, makna kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dan Thomas, muridnya itu, tidak ada ketika Tuhan menyatakan diri, dan kemudian punya syarat supaya dia bisa percaya kepada penyataan diri Yesus Kristus itu. Nah Bapak Ibu, dalam dua hal inilah kemudian kita membingkai pernyataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Bahwa dia adalah bagian dari murid-murid. Dan bahwa dia punya syarat untuk percaya kepada pemberitaan murid-murid. Bapak Ibu, pertama kita melihat Thomas sebagai bagian dari murid-murid. Pasal 20 ayat 24 dengan jelas sekali lagi menyatakan hal itu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi Thomas selalu hadir dengan predikat seorang dari ke-12 murid itu. Keempat Injil menulis tentang Thomas, walaupun hanya Injil Yohanes saja yang menulis tentang Thomas agak banyak. Ada kurang lebih 3 dengan hal ini. Yang ada kisahnya, mungkin ada perkataan-perkataannya, Yohanes 11, Yohanes 16. Tetapi Matius, Markus, Lukas hanya menulis Thomas dengan predikat salah satu dari ke-12 murid itu. Maka Thomas sebenarnya tidak diragukan bahwa dia adalah murid Yesus. Tetapi yang mau saya katakan di sini bukan sekadar semata-mata bahwa dia adalah bagian dari murid Yesus, tetapi adalah tugas dari murid Yesus itu sendiri pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid kemudian ditunjuk dan memang kemudian pada akhirnya menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Yang menyebarkan kepada sebanyak mungkin orang tentang Yesus Kristus dan tentang karyanya dan tentang identitasnya sebagai Allah. Itu tugas murid-murid. Saya garis bawahi pada bagian tentang Yesus Kristus adalah Allah. Maka Bapak Ibu, sebelum mereka menyampaikan berita Injil, menyampaikan kiprah Yesus Kristus, menyampaikan identitas Yesus Kristus kepada dunia, mereka pertama-tama harus percaya dulu bahwa Yesus yang akan mereka sampaikan itu kisahnya benar, identitasnya benar. Kalau mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka akan menyampaikan suatu berita yang tidak mereka percayai. Dan mungkin mereka tidak akan menyampaikannya. Maka penting sekali untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Tuhan. Maka ini menjadi penting sekali ketika kita mendapati Thomas tidak ada di rumah ketika Tuhan menampakkan diri. Sehingga membuat dia tidak percaya. Thomas perlu pengalaman itu melihat Tuhan agar dia bisa percaya. Karena dia bagian dari ke-12 murid yang kemudian akan menyampaikan Injil kepada orang banyak. Kalau dia tidak percaya akan kebangkitan Kristus, akan Kristus sebagai Raja, dia mau menyampaikan apa? Dia hanya akan menyampaikan sebuah berita tragis. Bahwa gurunya luar biasa, menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, kemudian mati brutal di atas salib, selesai. Maka Thomas perlu percaya tentang kebangkitan Kristus. Thomas harus percaya sebelum dia menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Tapi perihal percaya inilah kemudian yang menjadi permasalahan dalam kisah Thomas.
Kenapa? Karena tidak hanya harus percaya, Thomas merasa harus ada syarat-syarat tertentu untuk boleh mewujudkan kepercayaannya. Untuk menjadi landasan kepercayaannya. Bahkan syarat yang detail. Sebelum aku melihat lubang paku sama lambung, dan sebelum aku menyentuh dengan jari dan tanganku mencucukkannya, di dudul-dudul begitu kalau kata orang Jawa. Itu syarat yang detail sekali Bapak Ibu. Orang cukup ngelihat orangnya, menurut saya sih udah selesai, oh orangnya ada gitu. Ini dia harus lihat tangannya, harus pegang bekas lukanya. Bahkan ketika murid-murid datang kepada Thomas dengan satu kesaksian, kami telah melihat Tuhan di perikop sebelumnya ayat 22. Itu kami itu bukan sendiri Bapak Ibu Saudara ya, jadi kalau sendiri masih bisa dibilang bohong gitu. Ini kami berarti ada sebagian orang yang secara faktual mengetahui berita itu. Mengetahui dan mengalami peristiwa itu. Sehingga ketika murid-murid bilang kami telah melihat Tuhan, dan kemudian itu tetap tidak dipercayai oleh Thomas, rasa-rasanya ini Thomas ini aneh Bapak Ibu. Seperti tidak sopan begitu. Dia sendiri tapi mencoba menganulir kesaksian beberapa murid-murid yang lain. Bukti yang banyak itu coba dimentahkan oleh Thomas yang sendiri, yang tidak punya bukti itu. Selain aneh, ini juga mohon maaf ya, kurang ajar. Ketika Thomas kemudian tidak mempercayai kesaksian murid-murid, sebenarnya itu bentuk kekurang ajaran dia terhadap murid yang lain dan tentu terhadap Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita membaca di pasal 20 ayat 22 ada sebuah peristiwa menarik yang Tuhan lakukan ya. Dan sesudah berkata demikian ia, Tuhan Yesus ya, mengembusi mereka murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan sejak hari itu tindakan murid-murid itu dipimpin oleh Roh Kudus dalam hal menyatakan dan memberitakan Injil. Maka ketika murid-murid itu datang kepada Thomas rame-rame dan bilang kami telah melihat Tuhan, itu merupakan bagian dari karya Roh Kudus di dalam diri murid-murid dan juga kepada Thomas. Tetapi ketika Thomas memilih untuk gak percaya gue. Di saat yang sama Thomas sedang melukai hati Roh Kudus. Thomas sedang menolak karya Roh Kudus dalam diri murid-murid dan di dalam dirinya. Bapak Ibu, ini menjadi pelik bukan? Drama ini menjadi lebih besar dari yang kelihatannya. Dia bukan sekedar enggak hadir, tetapi ketidakhadiran itu mempengaruhi kepercayaannya dan mempengaruhi sikapnya terhadap Allah Roh Kudus. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu. Ketika Thomas kemudian menyampaikan syaratnya untuk bisa percaya kepada pemberitaan murid-murid, sesungguhnya di balik itu Thomas ingin percaya Yesus hanya dengan caranya sendiri. Dia melupakan kesaksian murid-murid, dia melupakan karya Roh Kudus dalam kesaksian tersebut. Yang dia ingin hanya terjadi dalam pengalaman percayanya dengan Yesus adalah syaratnya sendiri, adalah caranya sendiri. Thomas menolak karya Allah dan berpegang pada caranya sendiri. Satu-satunya yang ingin dia terima adalah syaratnya di dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini kita kemudian bisa melihat bahwa di balik ketidakpercayaan Thomas sebenarnya ada aura keangkuhan dalam diri Thomas. Oh, dia hanya ingin percaya, dia hanya mau percaya kepada Yesus jika Yesus itu masuk ke dalam kriteria syaratnya. Dia hanya mau percaya kepada Yesus jika itu sesuai dengan apa yang dia mau. Melihat, menyentuh dan mencucukkan tangan dan jarinya ke dalam
bekas luka. Thomas sebenarnya punya aura keangkuhan ini. Dia mau membungkus Yesus dengan kotak pikiran dan syarat serta caranya. Dia menolak karya Allah di luar pemahamannya, di luar syarat dan caranya. Dengan kata lain, dia ingin mengecilkan Allah sesuai apa yang dia mau. Dramanya jauh lebih mengerikan dari sekedar Thomas tidak hadir bersama murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, di saat yang sama sebenarnya Thomas menjadi tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi secara umum. Kita sudah tahu ya bahwa orang Yahudi itu punya imajinasi mereka tersendiri, punya konsep mereka tersendiri tentang Mesias. Sudah berkali-kali juga disampaikan kepada kita dan kita pasti tahu Mesias yang memimpin perang, panglima, mengalahkan bangsa-bangsa yang menjajah Israel, kemudian menguasai dunia di bawah kepemimpinan seorang Mesias. Israel menjadi negara yang besar. Itu yang ada di benak orang-orang Yahudi. Dan mereka, orang Yahudi ini menolak Kristus sebagai Mesias. Mesias yang anak tukang kayu, yang mungkin pada kehamilan kelahirannya mamanya dituduh hamil yang enggak-enggak karena belum menikah. Yang kemudian matinya pun tidak tampak mulia, agung karena dia mati bersama-sama dengan para penjahat-penjahat dan dengan cara juga yang sadis. Demikian. Thomas pada saat yang sama sebenarnya mirip persis dengan orang Yahudi. Bahwa mereka hanya mau percaya kepada Mesias jika Mesias itu A, B, C, D, E. Memenuhi syarat-syarat pribadi mereka. Keangkuhan Thomas inilah yang kemudian menjadi hal yang ditegur oleh Tuhan. Secara singkat kemudian pasal 20 ayat 27 Yesus menegur Thomas. Ini aku, ini tanganku, ini lambungku, cucukkan. Tidak ada catatan bahwa Thomas kemudian melakukan syaratnya. Dia hanya percaya saja dan kemudian Tuhan bilang, percayalah, jangan tidak percaya lagi, percayalah. Kemudian Thomas menyatakan apa yang jadi tema kita ya Tuhanku, ya Allahku. Dan yang indah adalah di akhir dari drama Thomas yang angkuh ini, Tuhan menutup dengan sebuah kalimat yang membahagiakan. Karena dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, Thomas adalah pribadi yang angkuh, yang hanya percaya kepada Tuhan semau dirinya, sesuai syaratnya, sesuai dengan caranya sendiri. Percaya kepada Tuhan tetapi hanya dengan caranya sendiri. Bapak Ibu, peristiwa ini sebenarnya berulang terjadi di tengah-tengah kita. Yaitu apa? Mau percaya Kristus tapi dengan caranya sendiri, dengan syarat sendiri. Yang sangat terkenal buat kita yang seringkali menjadi kritik juga, dijadikan sebagai kritik juga buat orang Kristen. Ketika ada tokoh Mahatma Gandhi yang bilang, aku suka Yesus tetapi tidak dengan pengikut-pengikutnya. Ketika dia mau masuk ke dalam sebuah gereja dan kemudian diusir karena punya warna kulit yang berbeda. Seringkali ini menjadi sebuah kritik buat gereja, tetapi sesungguhnya saya mau mengatakan hal yang agak berbeda dengan pandangan orang-orang. Ini merupakan bentuk percaya kepada Yesus dengan cara sendiri. Mau percaya Yesus asal pengikutnya juga seperti Yesus. Padahal kita harus akui kita jauh dari Yesus. Dia Allah, kita manusia, dia suci, kita berdosa. Dia penuh hikmat, kita kekurangan hikmat.
Atau beberapa waktu terakhir yang sangat dekat, kalau teman-teman secara khusus yang muda ya mungkin suka nonton talk show di YouTube gitu. Ada seorang pemuda Kristen yang kemudian diundang, ya 2 orang itu yang suka bercanda-canda soal agama itu loh. Kemudian diundang oleh sekelompok orang lain dan dia mengatakan, ya gue orang Kristen tapi gue sadar ketika jadi orang Kristen itu susah, banyak tuntutannya, jadi yaudah gue gini aja lah, memilih untuk hidup bebas. Dia mau percaya kepada Yesus, tapi asalkan tidak sulit. Daripada gue gak bisa melakukannya, mending gue begini aja, jadi orang yang bebas. Dia hanya mau percaya kepada Yesus jika dia punya kemampuan untuk mengikuti apa yang menjadi mau Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bentuk-bentuk kepercayaan dengan cara sendiri. Bahwa orang dari Thomas, kemudian tokoh Mahatma Gandhi di masa lalu, sampai orang yang hari ini masih ada, itu suka untuk percaya kepada Yesus dengan cara mereka sendiri. Bahkan gereja-gereja tertentu kemudian mengalihkan percaya kepada Yesus berdasarkan firman Tuhan kepada percaya kepada Yesus berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Percaya kepada Yesus kemudian tidak lagi ditentukan oleh apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri melalui firman, tetapi disandarkan kepada pengalaman-pengalaman, kepada mujizat, kepada kesembuhan, kepada berkat, kepada kehidupan yang bebas dari masalah. Dan itu yang dijual oleh gereja-gereja tertentu untuk menarik orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan cara-cara sendiri yang dikonstruksikan oleh manusia untuk membuat mereka percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengatakan bahwa kita tidak mengenal Allah dengan cara kita. Kita mengenal Allah hanya dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Kita sebagai orang Kristen berbeda dengan kepercayaan yang lain. Bahwa kita punya cara khusus yang dibikin oleh Allah sendiri untuk kita bisa percaya kepada Dia. Apa itu? Dia datang ke dunia jadi manusia, mati di atas kayu salib, dan membebaskan kita dari dosa. Itu cara khusus yang sudah Allah tetapkan sejak semula untuk menjadi cara kita mengenal Tuhan. Allah itu harus dikenal dalam pribadi Yesus Kristus dengan seluruh karyanya. Dia tidak boleh dikenal semata-mata dengan sebuah pengalaman rohani, pengalaman spiritual tertentu. Dia tidak boleh dikenal hanya dengan sebuah bertapa atau usaha-usaha mencari Allah. Tidak. Allah harus dikenal dalam pribadi Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang sempurna. Yesus Kristus adalah Allah yang kudus dan kemudian mau menjadi sama dengan manusia. Tanpa melihat yang sama itu, manusia tidak mungkin melihat Allah yang di atas mereka itu. Manusia tidak punya cukup kemampuan untuk mengenal Allah yang jauh lebih besar dari mereka. Tanpa Allah itu sendiri yang turun merendahkan dirinya dan membuat dirinya menjadi sederhana dan dipahami, dikenal oleh manusia. Sekalipun tentu tidak mungkin dikuasai oleh pikiran manusia. Maka percaya kepada Allah harus melalui cara yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan percaya kepada Allah harus juga dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu melalui firman-Nya.
Bapak Ibu, kalau kita membaca Yohanes pasal 1, di situ kan sudah jelas ya. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka cara mengenal Allah tidak lain dan tidak bukan adalah melalui firman yang disampaikannya kepada kita. Baik dalam diri Yesus Kristus sebagai firman yang hidup maupun dalam kitab suci yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Saya juga mau mengatakan bahwa perjalanan hidup susah atau senang harusnya tidak menjadi faktor kita mengenal Allah. Tidak menjadi faktor yang menentukan iman percaya kita kepada Allah. Bahwa dalam saat-saat tertentu hidup menjadi sulit. Tapi jangan sampai kita kemudian meragukan kuasa Allah. Bahwa dalam saat-saat tertentu hidup menjadi sangat mudah dan menyenangkan. Tetapi jangan sampai membuat kita lupa diri bahwa kita tetap membutuhkan Allah sekalipun kita berada dalam masa-masa yang menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, jangan seperti Thomas yang meletakkan kepercayaannya kepada syaratnya sendiri, kepada caranya sendiri, kepada pikirannya sendiri. Tuhan telah menentukan sendiri cara apa kita percaya kepadanya melalui pribadi Yesus Kristus dan firman-Nya. Maka mari kita kesampingkan segala cara kita. Mari kita kesampingkan segala pikiran-pikiran kita tentang syarat untuk mengenal Allah dan berfokus kepada cara yang telah Tuhan tetapkan untuk kita mengenal Dia dalam diri Yesus Kristus dan firman-Nya. Hari ini, seberapa dari kita yang merasa ingin bebas dari cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah? Bebas dari tuntutan firman, bebas dari tuntutan persekutuan orang-orang percaya. Yang penting gua hidup benar, yang penting gua nggak dosa, yang penting gua persembahan. Nggak apa-apa lah nggak ke gereja dengar firman, nggak apa-apa lah nggak gabung sama persekutuan di gereja. Bapak Ibu Saudara, itu adalah bentuk keangkuhan. Karena kita menjadikan cara kita untuk mengenal Allah. Kita menjadi tidak berbeda dengan Thomas, kita menjadi tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi yang belum ditebus. Padahal mungkin kita sangat sederhana ya. Daripada gue kecewa di gereja, daripada gue pusing-pusing mikirin firman, mending beginilah, yang penting gue hidup benar. Tampaknya sepele, tapi di balik itu kita sedang angkuh, menolak cara Tuhan, menolak karya Roh Kudus di dalam diri kita. Atau kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, mempertanyakan, Tuhan kok rasanya nggak tolong saya. Jangan-jangan pertolongan Tuhan, selalu ditolong Tuhan, itu merupakan cara kita, merupakan syarat kita untuk bisa percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika pertolongan itu tidak ada, sehingga ketika kita tidak ditolong oleh Tuhan, kemudian kita menjadi ragu akan Tuhan dan iman percaya kita kemudian juga menjadi dipertanyakan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, setialah kepada firman, setialah kepada Kristus sebagai satu-satunya cara yang Allah tetapkan untuk mengenal Dia. Sebagai satu-satunya cara yang Allah berikan kepada kita untuk kita menumbuhkan iman dan percaya kepada kita. Koreksi kebebasan-kebebasan diri kita. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kita tidak berbeda dengan keangkuhan Thomas. Dan minta tolong kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita mempengaruhi respon percaya kita, ketika apa yang terjadi dalam diri kita mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan, minta tolong Tuhan untuk kuatkan kita, untuk kembalikan kita.
Pada akhirnya, berdasarkan firman Tuhan saya mau berkata, yang sedang bebas, pulang. Kembalilah kepada Tuhan. Itu bukan cara yang tepat untuk percaya kepada Dia. Kembali kepada firman-Nya. Yang sedang pahit, jangan kalah. Mari datang kepada Tuhan dan temukan cara Tuhan yang pasti lebih baik dari segala permasalahan-permasalahan kita. Yang sedang berbahagia di atas angin, hidup dipenuhi dengan kelimpahan. Hati-hati, jangan membuat kita terlena dan kemudian melupakan Tuhan. Jangan sama seperti Thomas yang percaya kepada Tuhan hanya dengan caranya sendiri. Berpalinglah kepada cara Allah yang telah ditetapkan dalam diri Yesus Kristus dan firman-Nya, agar iman dan percaya kita semakin diteguhkan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau Allah sendiri yang datang kepada kami menyatakan diri-Mu. Bahwa kami dalam segala kelemahan kami tidak mungkin kami mengenal Allah tanpa Engkau sendiri yang memperkenalkan diri-Mu. Bahwa ketika Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami, sesungguhnya itu merupakan sebuah kemudahan buat kami untuk mengenal dan percaya kepadamu. Tapi sayangnya Tuhan, dalam kelemahan kami memilih cara-cara kami sendiri. Cara yang belum tentu bahkan pasti tidak berhasil untuk membawa kami kepadamu. Kami memilih untuk nyaman di sana mungkin karena kami bebas. Kami kalah di sana mungkin karena itu terlalu menyakitkan. Atau kami terlena di sana karena mungkin itu terlalu menyenangkan buat kami. Tuhan, tolong kami untuk pulang, untuk kembali berpaling kepada cara dari-Mu, untuk kami mengenal Engkau, untuk kami hidup bersama-Mu. Tolong kami untuk kembali kepada firman-Mu. Tolong orang-orang yang meninggalkan Engkau untuk kembali kepadamu. Karena hanya itu cara yang benar untuk mengenal-Mu. Ampuni kesombongan kami yang seringkali menolak cara-Mu dan merasa lebih pandai, lebih berhikmat daripada Engkau dengan cara-cara yang kami konstruksikan sendiri. Tolong kami yang lemah, yang mungkin dilemahkan oleh pergumulan hidup. Biarlah segala kesulitan penderitaan di tengah dunia yang berdosa ini, dalam pertolongan-Mu tidak menjauhkan kami daripada Engkau. Tolong kami juga yang mudah terlena dengan segala keberhasilan, kenyamanan, kelimpahan kami. Tolong kami agar selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Engkau sendiri. Bahkan segala pencapaian kami di dunia tidak ada artinya di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau menolong kami untuk setia kepadamu, kepada firman-Mu, kepada persekutuan dengan Allah yang kudus dan sesama orang percaya, di mana firman itu terus diberitakan kepada kami, sehingga melalui firman-Mu iman percaya kami kepadamu makin hari makin kuat. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam hati kami, memampukan kami untuk memahaminya dan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis.